Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast cerita horor. Pada kesempatan video kali ini, saya akan meneruskan ceritanya Simple Man dengan judul Omah Jejer Telu. Sebelum memasuki ke cerita, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan share video ini ke teman-teman kalian. Seperti apa ceritanya? Mari kita simak sama-sama. Apakah semua berakhir sampai di sini? Sepertinya tidak. Sebenarnya warga, terutama Pak RT, sudah bersikap sangat baik. Mereka mau membantu mencarikan kiai untuk membantu membersihkan rumah tersebut. Tapi keluarga Pak Ridwan, terutama Pak Ridwan sendiri, menolak tawaran tersebut. Kenapa? Karena beliau lebih percaya dengan seorang guru spiritual yang pernah dekat dengan keluarga Pak Ridwan. Jadi bisa dibilang Pak Ridwan yang sehari-hari memiliki latar belakang sebagai seorang pemborong ini dulu punya guru spiritual keluarga. Tapi sudah lama tidak menjalin hubungan setelah kebangkrutan bapaknya. Setelah bapaknya almarhum, Pak Ridwan teringat kembali dengan sosok guru ini. Beliau pun mendatangkan lelaki tua ini, yang untuk jalan saja harus dibantu dengan tongkat. Hal ini sebenarnya ditentang dengan tetua desa saya, tapi Pak Ridwan ngeyel, berkata bahwa beliau sudah keluar uang banyak untuk rumah ini. Warga pun mengalah. Para tetangga di samping rumah Pak Ridwan merasa ada sesuatu yang tidak enak akan terjadi. Tapi apa daya, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi, apa yang dilakukan oleh guru spiritual ini? Ini adalah satu-satunya yang saya ingat tentang rumah ini, di mana ritual dilakukan di hadapan beberapa warga. Seperti tontonan saja. Pertunjukannya sendiri dilakukan di belakang rumah Pak Ridwan. Malam itu bertepatan dengan Kamis Legi. Kalau tidak salah ingat, orang tua itu yang disebut guru seperti paranormal pada umumnya duduk bersila di atas tanah sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Beberapa kali dia membuka mata, melotot pada sudut-sudut tertentu. Beberapa kali dia juga tertawa sendirian. Malam yang awalnya tenang, tapi mendadak seperti ada yang sesuatu benar-benar membuat siapapun yang di sana merasa gelisah. Saya yang masih anak-anak akhirnya disuruh pulang oleh orang tua. Mereka bilang hal seperti ini tidak untuk dilihat. Tahu apa yang saya lihat sebelum pergi? Orang yang menyebut dirinya guru itu memukul-mukul telapak tangannya pada sebatok kelapa, lalu merobek kulit keras buah tersebut dengan sekali cabik, lalu menuangkan isi buah tersebut yang di dalamnya tak berisi air, tapi sesuatu yang hitam kental. Saya yang melihat merasa mual, karena benda itu diletakkan di atas tanah. Butuh 4-5 buah kelapa sampai membentuk gumpalan yang sampai hari ini saya tidak tahu itu apa. Setelahnya dia menari seperti peran dalam pertunjukan ludruk, sambil bergerak seperti tokoh wayang. Dia berbicara sendiri, marah-marah sendiri, sambil menunjuk-nunjuk beberapa tempat
Saya yang masih penasaran sudah mencoba mencuri-curi lihat, tapi orang-orang tua waktu itu sampai harus memaksa kami untuk pulang. Jadi saya tidak tahu akhir pertunjukannya seperti apa. Yang saya tahu adalah hasil dari pertunjukan itu yang saya dengar dari mulut anak-anak yang lebih tua. Mereka melihat sampai pertunjukan berakhir di mana seluruh anggota keluarga Pak Ridwan diberi jimat khusus yang katanya diambil dari jantung pohon pisang. Untuk anak-anak Pak Ridwan diberi kalung berbentuk persegi empat berwarna hitam yang disebut suwuk. Sedangkan Pak Ridwan diberi kemuning seperti keris, hanya saja lebih kecil. Ukurannya sebesar ibu jari. Lalu apa yang terjadi sebenarnya? Begini, rupanya di belakang rumah, tepat di kiri pondasi, ditemukan sebuah kuburan tua yang digali serampangan lalu ditutup oleh semen. Saat diperiksa oleh warga atas perintah dari orang yang menyebut dirinya guru, ditemukan sebuah kuburan bayi. Hal yang ganjil dari semua ini adalah tidak ada yang tahu siapa pemilik bayi malang itu yang dipendam di samping pondasi rumah. Pak RT waktu itu sangat terkejut mendengarnya. Awalnya tidak ada yang percaya, tapi setelah dibuktikan, rupanya benar. Ditemukan tulang dengan kain yang sudah tidak berbentuk. Yang menjadi masalah adalah siapa pemilik dari jasad bayi malang tersebut. Guru itu menyebut bila ada sesuatu yang mengganggu dirinya tentang pentingnya identitas penemuan ini. Dia hanya berpesan untuk menguburkan jasad ini lebih layak, sementara beliau mau mencari sendiri. Akhirnya, kuburan itu dipindahkan ke kuburan umum desa. Tapi siapa sangka, justru ini adalah awal semuanya. Awal dari sesuatu yang lebih berbahaya bersemayam di dalam rumah ini. Berhari-hari setelah pertunjukan si guru itu tidak ada yang terjadi. Anak-anak Pak Ridwan mengenakan suwuk mereka. Sementara kemuning yang didapat Pak Ridwan disimpan di dalam almari. Keluarga Pak Ridwan tak lagi diganggu oleh makhluk yang kadang menyerupai wujud tetangganya itu. Tapi semua itu hanya sementara saja. Karena pada malam itu Pak Ridwan baru pulang dari luar kota. Waktu itu belum ada yang punya handphone, hanya telepon rumah. Pak Ridwan menghubungi rumah dari wartel di samping jalan tol, ingin mengabarkan bahwa sebentar lagi ia pulang. Pak Ridwan menekan tombol telepon rumahnya. Tak beberapa lama, seseorang di ujung mengangkat panggilannya. Itu adalah istri Pak Ridwan. Mereka saling berbicara satu sama lain. Tapi ada yang aneh. Sayup-sayup Pak Ridwan mendengarkan suara lain. Suara seperti merintih menangis. Suaranya pelan sekali. Pak Ridwan bertanya, "Dek, Acong nangis?" Acong adalah si bungsu. Mendengar hal ini, istri Pak Ridwan awalnya diam saja. Dia berkata kalau si Acong sedang tidur. Pak Ridwan lalu diam sebelum bertanya kembali, "Beneran, kok kayak ada yang nangis?" Selama perjalanan bus malam, Pak Ridwan tidak bisa duduk dengan tenang. Wajahnya terlihat resah. Entah kenapa, setelah menghubungi istrinya justru malah membuat Pak Ridwan khawatir terjadi sesuatu dengan keluarganya. Hal ini ditangkap oleh seorang kernet bus yang melihatnya. "Enten apa, Pak?"
Kok koyoke ono masalah? Ada apa, Pak? Kok sepertinya ada masalah? Pak Ridwan hanya tersenyum, enggan menceritakan masalahnya. Tapi si kernet bus sepertinya tahu sesuatu. Dia terus melihat Pak Ridwan mencuri-curi pandang. Hal ini disadari oleh Pak Ridwan. Saat Pak Ridwan mengatakan di mana dia akan turun, si kernet lalu berujar, "Pak, engken nek mantuk ra ono salahe. Nek berseni sikil dilik ning jedeng, ojo lali disawang bayangane. Pak, nanti kalau pulang gak ada salahnya mencuci kaki terlebih dahulu dan jangan lupa untuk melihat bayangan." Pak Ridwan tidak mengerti maksud pemuda yang usianya mungkin setengah dari usianya. Ia hanya mengangguk saat bus mulai memelankan laju kecepatan sebelum Pak Ridwan melangkah turun. Bus kembali melanjutkan perjalanan. Kernet itu masih memandang Pak Ridwan. Jarak antara jalan raya dengan rumah tidak terlalu jauh. Pak Ridwan berjalan sendirian menuju ke rumah. Tapi entah kenapa, saat ia sedang berjalan seperti ada yang terus membuntuti dirinya. Hal ini membuat Pak Ridwan berkali-kali harus berhenti melihat ke belakang. Tapi anehnya, tak ditemukan siapa-siapa. Setiap kali langkah Pak Ridwan terdengar lagi-lagi perasaan seakan-akan ada yang membuntuti dirinya. Terasa lagi semakin lama semakin intens. Pelan-pelan Pak Ridwan mulai merinding, terutama saat suara-suara mulai terdengar di telinganya. Ia sampai di rumah dini hari. Setelah mengambil kunci dari kantong celananya, Pak Ridwan melangkah masuk. Hal pertama yang dia lakukan adalah menuju ke kamar tempat istri dan anaknya sedang tidur. Tapi ada kejadian aneh. Karena sebelum Pak Ridwan masuk ke kamar istrinya, ia melihat si sulung mengintip dari pintu kamarnya. Saat Pak Ridwan melihat itu, si sulung langsung menutup pintu lagi. Hal ini membuat Pak Ridwan termenung sejenak. Ia merasa semakin janggal. Ada apa dengan anaknya? Karena dia belum tidur. Hal yang tidak biasa bagi si sulung. Pak Ridwan mengurungkan niat masuk ke kamar. Ia sekarang mendekati pintu si sulung di mana Pak Ridwan lalu mengetuk pintu kamarnya. Namun tak ada jawaban dari dalam kamar. Tetapi Pak Ridwan mendengar dengan jelas di balik pintu. Si sulung seperti bersandar di sana, tertawa cekikian. Pak Ridwan mulai mengetuk pintu sembari memanggil nama anaknya. "Mbak, buka mbak, kok belum tidur?" teriak Pak Ridwan, tapi tak ada jawaban. Setelah mengetuk memanggil berkali-kali, akhirnya pintu kamar si sulung terbuka dengan sendirinya. Pak Ridwan melangkah masuk. Ia melihat anaknya sedang tidur dibalut selimut di atas ranjang. Pak Ridwan mendekatinya perlahan-lahan. Ia yakin bahwa apa yang baru saja dia dengar adalah suara anaknya. Tapi melihat anaknya sudah tertidur lelap, lalu suara siapa yang tadi baru saja dia dengar? Pak Ridwan berdiri di samping si sulung, lalu mengusap rambutnya. Tiba-tiba dari belakang Pak Ridwan merasa sekelebat bayangan melintas, diikuti suara tawa familiar yang baru saja dia dengar. Pak Ridwan menoleh. Ia meninggalkan si sulung, melihat ke belakang, namun tak ada siapapun. Pak Ridwan menutup pintu kamar. Ia baru mengingat
bila belum mencuci kakinya seperti pesan kernet bus yang ia temui. Saat Pak Ridwan bersiap menuju ke kamar mandi, tiba-tiba dari kamarnya, istrinya bersama si bungsu melihat dirinya dengan sorot mata kosong. "Sudah pulang, Mas? Sini." Ada beberapa hal yang membuat Pak Ridwan masih diam memandang istri dan anaknya. Pertama, selama dia hidup bersama istrinya, ia tak pernah melihat perempuan itu menggerai rambutnya. Biasanya ia menguncirnya. Kedua, cara dia menimang anaknya terlihat ganjil dengan posisi tangannya. "Lihat apa, Mas? Sini." Ia tersenyum. Senyuman yang membuat Pak Ridwan tidak akan pernah bisa melupakannya. Ia juga mengenakan daster putih, salah satu pakaian yang jarang sekali dia pakai oleh istrinya saat malam hari. Tapi Pak Ridwan tak memikirkan hal ini lebih jauh. Ia mendekat. Saat Pak Ridwan mendekat, tiba-tiba si sulung menangis. Cepat-cepat istrinya kembali menimang-nimang sembari menenangkan. Saat itulah Pak Ridwan akhirnya berbalik menuju kamar mandi, lalu mencuci kedua kaki serta tangannya. Tapi saat ia sedang melakukan hal itu, di belakangnya, tepat di belakangnya, Pak Ridwan melihat si sulung berdiri melihat dirinya. Hal ini membuat lelaki itu cukup terkejut. Sejak kapan si bungsu bisa berdiri? Merangkak saja dia nggak bisa. Tak lama dari belakang istrinya datang tersenyum lalu berkata, "Acung pinter, Mas, iso mlaku." Malam itu Pak Ridwan menimang Acung sendirian di ruang tengah. Ia ingin anak itu tidur sementara istrinya mengawasi dirinya dari atas kursi. Saat itu, beberapa kali Pak Ridwan melihat ke arah kamar si sulung, di mana ia melihat gadis itu lagi-lagi mengintip lalu menutup pintu lagi. Hal ini terjadi berulang-ulang kali. "Dek, itu anakmu kok gak tidur?" "Siapa?" "Si Mbak, itu lo ngintip terus." Istri Pak Ridwan tertawa kecil lalu berkata, "Biarkan saja. Nanti kalau lelah juga tidur sendiri." Pak Ridwan hanya diam mendengarnya. Semua semakin aneh. Saat itulah suara telepon berdering. Pak Ridwan menoleh melihat istrinya yang kebetulan juga melihat dirinya. Siapa dini hari seperti ini menelepon? Pak Ridwan sembari menggendong Acung mengangkat telepon. Ia masih bisa melihat si sulung mengintip dirinya. "Halo, Mas di rumah?" Pak Ridwan hanya diam mendengarkan. "Aku dari sore ke rumah ibu sama anak-anak. Tadi wis tak hubungi tempatmu kerja, katanya kamu udah balik. Gak tahu kenapa aku gak tenang, makanya aku nelpon, Mas." Pak Ridwan melirik istrinya, masih memandang dirinya. Memperhatikan, Pak Ridwan menutup telepon, lalu berjalan meninggalkan istrinya masuk ke kamar. Sesaat kemudian dia mengikuti dirinya. Tak hanya itu, si sulung juga mengikuti sementara Acung masih ada di tangannya. Pak Ridwan membuka almari mencari di mana kemuningnya disimpan. Semakin lama Acung terasa semakin berat. Pak Ridwan berusaha tetap tenang sembari tangannya membongkar baju satu persatu. Tapi ia tak kunjung menemukan benda ini. Saat itulah, dari bayangan kaca di almari,
Pak Ridwan melihat acung anaknya rupanya menyerupai bocah kecil gundul. Sosok yang menyerupai istrinya masih berdiri, diam tak bergerak. Pak Ridwan mendorong pintu almari, mengarahkannya pada si sulung yang berdiri malu-malu di samping pintu kamar. Sosoknya berubah menjadi sosok dengan kain kafan yang tak lebih tinggi dari anak gadisnya. Wajahnya hitam. Cari ini, Mas. Telapak tangan terulur dengan kemuning di atasnya. Pak Ridwan melihat dari sudut mata sebelah, mengarahkan pintu, melihat istrinya yang rupanya adalah sosok perempuan dengan leher daklek. Ia melihat Pak Ridwan menyeringai, berujar dalam suara lirih, "Anak saya di mana?" Belum berhenti di situ, rasanya Pak Ridwan ingin menjerit lari tunggang langgang dari rumah itu, tapi tubuhnya seperti patung. Hanya bisa membeku diam saat sebelum akhirnya dia menyadari di atas lemari ada sosok kakek tua keriput dengan bulu di tubuhnya melotot memandang dirinya. Tidak ada yang bisa diingat apa yang terjadi setelahnya, karena Pak Ridwan sadar tiba-tiba di hadapannya ramai orang berkumpul. Ada seorang lelaki mengenakan sorban putih memandang Pak Ridwan sembari menepuk-nepuk bahunya. Istri dan kedua anaknya langsung mendekati Pak Ridwan. "Omamu, saiki rame pol demit sing mok gawa, embuh tekon diku. Rumahmu sekarang dipenuhi setan yang kau bawa entah dari mana." Pak Ridwan tidak mengerti, tapi istrinya segera menceritakan. Bila sudah 1 minggu ini Pak Ridwan bersikap aneh. Ia menangis seorang diri di kamar. Selama itu juga tak ada yang bisa dilakukan selain mengirimkan doa di dalam rumah, termasuk Pak Kiai yang didatangkan untuk membersihkan rumah. Pak Ridwan tidak mengerti. Ia meminta lelaki itu menjelaskan lebih jauh apa yang sebenarnya terjadi. Pak Kiai akhirnya menunjukkan sesuatu. Siapa sangka bila semua ini ada hubungannya dengan kuburan bayi yang ditemukan. Singkatnya, siapapun yang membangun rumah ini memiliki maksud tersembunyi yang tidak diketahui tujuannya. Bisa saja ingin membuat celaka Ibu Rismoyo atau rumah di depan milik Pak Ageng. Intinya, kuburan bayi itu digunakan hanya untuk memperkuat tanah ini. Karena sebenarnya rumah Bu Rismoyo atau rumah Pak Ageng tidak kalah angker. Hal ini diperkuat di mana Bu Nani menceritakan bahwa semenjak rumah yang Pak Ridwan tinggali dibangun, banyak kejadian janggal terjadi. Salah satunya Bu Rismoyo berkata bahwa setiap malam ia didatangi oleh sosok yang tidak bisa dia lihat. Dia selalu menemui Bu Rismoyo memijat kaki dan badannya. Saat Bu Rismoyo mulai membaca doa untuk mengusir makhluk itu, sosok itu tertawa mengikuti Bu Rismoyo membaca doa yang sama. Pak Ageng lebih parah lagi. Kuburan di depan rumahnya adalah milik buyut yang sudah lama ada di sana. Sejak rumah Pak Ridwan dibangun, setiap malam kamar Pak Ageng diketuk terus-menerus oleh sosok menyerupai buyutnya. Hanya saja tubuhnya dalam kondisi hancur dipenuhi daging busuk. Pak Kiai mengatakan semua itu dimulai dari kedatangan bayi yang dikubur di sini. Semenjak bayi itu dipindah, sosok yang menjaga tempat ini yang dipercaya sebagai ibu dari bayi tersebut
mulai menerima semua demit mengundangnya ke tempat ini. Namun semua sudah berakhir. Pak Kiai menunjukkan botol bening kecil yang ditutup dengan kertas berwarna kuning, diikat dengan akar serabut. Ia meminta izin kepada Pak Ridwan menanam benda ini di bawah pondasi rumah ini. Namun Pak Kiai melarang keras siapapun untuk menggali dan membuka penutup botol ini. Pak Ridwan tampak bingung, kenapa harus ditanam di rumahnya? Kenapa tidak di rumah Bu Rismoyo atau Pak Ageng? Hal ini membuat dua keluarga itu langsung berdiri lalu menunjuk Pak Ridwan. Sejak Pak Ridwan memanggil guru tersebut, tanpa sadar rumah ini adalah sumber masalahnya. Tapi Pak Kiai menjelaskan bahwa alasan yang sebenarnya karena rumah ini yang dipilih oleh Braung untuk tinggal. Pak Kiai tidak keberatan menunjukkannya kepada Pak Ridwan. Namun lelaki itu menolak. Selain itu, sebenarnya makhluk yang sekarang disimpan di dalam botol bisa saja dibuang ke alas Purwo atau alas-alas timur. Tapi percuma saja. Mereka sudah kadung kerasan dengan tanah di omah jejer telu, sehingga tidak akan menyelesaikan masalah. Dengan menanam botol di rumah ini, setidaknya tidak akan ada lagi gangguan apapun selama Pak Ridwan tinggal. Asalkan rumah kembali bersih dengan diisi oleh doa-doa yang menenangkan. Pak Ridwan akhirnya setuju. Satu hal yang membuat keluarga Rismoyo dan Pak Ageng lega mendengarnya. Tapi 1 minggu kemudian, Pak Ridwan bersama keluarga memutuskan pindah rumah. Hal yang cukup mengejutkan, tapi tidak ada yang bisa melarang keputusan keluarga Pak Ridwan. Ia sudah mengikhlaskan semua uang untuk membangun rumah ini, meski hasil akhirnya ia tak jadi membeli rumah ini. Berikutnya, rumah ini akhirnya dialih fungsikan menjadi tempat kos murah bagi anak-anak yang bekerja di pabrik kertas yang baru didirikan. Di sini, babak kedua rumah ini dimulai.